Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Septianingsih dengan NIM 203111115 kelas PAI 2D akan menerangkan mengenai Pancasila dari sudut pandang Islam. Sebelum melanjutkan video pembahasan, dimohon untuk teman-teman untuk tinggalkan like, komen, ataupun share. Semoga menjadi amal jariah kalian. Terima kasih. Silahkan disimak videonya. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat dalam keadaan sehat seperti ini, dan juga salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para kerabat, sahabatnya, dan juga yang syafaatnya kita tunggu dan kita nantikan di yaumul akhir. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Muhammad Musta'ina Soha selaku dosen pembimbing di mata kuliah Pancasila yang telah memberikan tugas UTS berupa ceramah ilmiah secara virtual seperti ini. Terima kasih. Dan juga yang terhormat kepada teman-teman, saudara, ustadz, ustadzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya akan menjelaskan yaitu mengenai Pancasila dari sudut pandang Islam. Pancasila secara etimologi. Secara etimologi, Pancasila memiliki arti bahwa panca artinya 5, sila artinya adalah dasar, batu sendi, dan juga alas. Kemudian dalam buku Sutasoma oleh karangan Empu Tantular, di sana tercantum bahwa Pancasila mempunyai 5 arti kesusilaan. Yang pertama, tidak boleh melakukan kekerasan. Yang kedua, tidak boleh mencuri. Ini juga sama seperti yang terkandung dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38. Bahwasannya haram hukumnya untuk melakukan pencurian. Yang ketiga, tidak boleh berjiwa dengki atau iri hati, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian sifat dengki, karena sesungguhnya dengki atau iri hati itu memakan kebaikan sebagaimana api melalap kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Dan yang keempat, tidak boleh berbohong. Berbohong adalah perbuatan tercela.
Dan yang kelima, tidak boleh mabuk minuman keras. Sama halnya yang terkandung dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. Di sana ditegaskan bahwa berjudi, minuman keras, dan juga mengundi nasib dengan anak panah itu adalah sebagian dari perbuatan syaitan. Selanjutnya, Pancasila secara historis. Pada tahun 1942, bangsa Indonesia menyambut baik kedatangan Jepang. Bahwasannya Jepang mengiming-imingkan dan menjanjikan akan memerdekakan Indonesia. Tapi rupanya kedatangan Jepang tidak mengubah nasib bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Setahun kemudian, pada 1943, Jepang menghadapi gempuran tentara sekutu. Dan akhirnya pada 7 September 1944, Perdana Menteri Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia di kemudian hari. Dan akhirnya dibentuklah yang namanya BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 yang dianggotai 60 anggota dari Indonesia, 6 anggota dari Cina, 1 anggota dari Belanda, dan 1 anggota dari keturunan Arab. Kemudian pada 1 Juni 1945 diadakannya pembicaraan mengenai dasar negara Indonesia. Sidang pertama BPUPKI diwakilkan oleh Dr. Rajiman Widyadiningrat, Muhammad Yamin, Supomo, dan juga Bapak Soekarno. Dan kemudian pada 1 Juni 1945 Bapak Insinyur Soekarno memberi nama Pancasila yang artinya 5 dasar pada pidatonya. Dan pada 17 Agustus 1945 beliau memproklamasikan kemerdekaan, dan sehari setelahnya pada 18 Agustus 1945 dia memuat isi rumusan 5 prinsip dasar negara yang diberi nama Pancasila. Kemudian secara terminologi historis, proses perumusan Pancasila diusulkan oleh Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Beliau mengusulkan 5 pri dalam proses perumusan Pancasila, bahwa yang pertama adalah pri kebangsaan, yang kedua adalah pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, dan yang kelima adalah pri kesejahteraan rakyat. Tak hanya Muhammad Yamin, Bapak Insinyur Soekarno juga mengusulkan pada tanggal 1 Juni 1945 bahwa yang pertama adalah nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua adalah internasional atau pri kemanusiaan, yang ketiga adalah mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Baik, setelah kita mengetahui apa itu pengertian Pancasila secara etimologi, terminologi dan historis, kita lanjut bagaimana pandangan Islam terhadap tiap-tiap sila dari Pancasila berdasarkan Al-Quran, yaitu para ahli tafsir dan juga para ahli hadis. Sila yang pertama, Tuhanan yang Maha Esa, terdapat dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Ayat yang pertama berbunyi, Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Tafsirannya, ketika orang-orang Yahudi mengatakan, kami menyembah Uzair anak Allah, orang Nasrani mengatakan pula, kami menyembah Isa anak Allah, orang-orang musyrik mengatakan pula, kami menyembah berhala. Maka Allah menegaskan bahwa Dia Maha Esa. Menurut Syed Qutb, Qul huwallahu ahad merupakan lafal yang lebih halus dan lebih lembut daripada kata ahad. Sebab ia menyandarkan makna wahid, bahwa tidak ada sesuatu pun selain Dia bersama Dia, dan juga bahwa tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya. Jadi jelas bahwa Dialah Allah, Tuhan yang satu, yang tiada tandingannya, tiada lawannya, dan tiada sekutu baginya. Kemudian ayat kedua yaitu Allahus Somad, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Ikrimah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa makna yang dimaksud ialah yang bergantung kepadanya semua makhluk dalam kebutuhan dan sarana mereka. Ali Ibnu Tolha telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa makna yang dimaksud ialah Tuhan yang maha sempurna dalam perilakunya, maha mulia yang maha sempurna dalam kemuliaannya, maha sempurna dalam sifat penyantunnya, maha mengetahui yang maha sempurna dalam pengetahuannya, dan maha bijaksana yang maha sempurna dalam kebijaksanaannya.
Dialah Allah yang maha sempurna dalam kemuliaan dan akhlaknya, dan hanya dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak memiliki sifat ini, yang tidak layak bagi selainnya. Tidak ada yang dapat menyamainya dan yang setara dengannya. Maha suci Allah yang Maha Esa dan juga yang Maha Menang. Kemudian ayat ketiga dan juga ayat keempat yang berbunyi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Dia tidak beranak, tidak diperanakan, dan tidak mempunyai istri. Mujahid mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Al-Ikhlas ayat 4, yakni tiada beristri. Hal ini semakna dengan apa yang disebutkan oleh firman-Nya berdasarkan Quran Surat Al-An'am ayat 101. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak? Padahal dia tidak mempunyai istri, dia menciptakan segala sesuatu. Itu yang terdapat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 101 berdasarkan kesamaannya dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat 4. Kemudian sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan juga kemanusiaan yang beradab. Terdapat dalam Quran Surat Al-Insan ayat 8-9, yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula menghendaki ucapan terima kasih kepada kamu. Dalam tafsirannya, amalan lain yang mereka lakukan adalah mereka memberikan makanan sesuai dengan kemampuannya. Kemudian juga yang disukainya kepada orang miskin yang amat membutuhkan, anak yatim, dan orang yang tertawan, baik tertawan karena peperangan maupun karena terbelenggu oleh perbudakan. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah karena mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih olehmu. Hal yang demikian termasuk dari contoh kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, yang artinya apabila kalian memutuskan hukum maka bersikaplah adil. Hadis riwayat ini dinyatakan hasan oleh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 469. Diterangkan bahwa Rasulullah SAW dia memerintahkan kepada umatnya dan juga kepada seluruhnya, apabila kalian memutuskan suatu hukum, maka harus dengan adil. Tidak boleh kita tidak seimbang, yaitu dirugikan di salah satu pihak doang dan menguntungkan di salah satu pihak saja. Kemudian sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 9, yang artinya, dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan dalil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Jelas bahwa ayat ini memerintahkan bahwa kita dilarang bermusuhan, dan apabila ada di antara kalian ada yang bermusuhan, maka persatukanlah mereka dan damaikanlah mereka. Rasulullah SAW juga bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah meridhoi kamu dalam 3 perkara, meridhoi kamu menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, kamu berpegang teguh pada tali agama Allah dan tidak bercerai-berai, dan kamu mengikhlaskan kecintaanmu terhadap orang yang diberi kekuasaan oleh Allah atau urusanmu. Dia membencimu dalam 3 perkara, yaitu cerita dari mulut ke mulut, terlalu banyak meminta, dan menyia-nyiakan harta. Hadis riwayat Muslim. Kemudian sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan dipelajari, dan kebijaksanaan itu diperoleh dengan belajar bijaksana.
Hadis riwayat Al-Khatib dalam tarikhnya dihasankan oleh Imam Albani dalam As-Sahihah nomor 342. Dan yang terakhir sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terdapat dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 19, yang artinya, dan pada harta-harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan dalam hadis juga dikatakan Rasulullah SAW bersabda, yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi SAW, ada 7 macam orang yang bakal bernaung di bawah naungan Allah. Pada hati tiada naungan kecuali naungan Allah. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi SAW, ada 7 macam orang yang bakal bernaung di bawah naungan Allah. Pada hati tiada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam atau pemimpin yang adil, dan pemuda yang rajin ibadah kepada Allah, dan orang yang hatinya selalu gandrung kepada masjid, dan 2 orang yang saling kasih sayang karena Allah, baik waktu berkumpul atau berpisah, dan orang laki yang diajak berzina oleh wanita bangsawan dan cantik, maka dia menolak dengan kata, saya takut kepada Allah, dan orang yang sedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kiri tidak mengetahui yang disedekahkan oleh tangan kanannya, dan orang yang berzikir ingat kepada Allah sendirian hingga mencucurkan air matanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis tersebut secara garis besar ia menjelaskan bahwa imam atau pemimpin yang adil akan berada di naungan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini menyinggung sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebaiknya pemimpin ataupun imam itu memberikan keadilan kepada rakyatnya secara merata, baik itu secara perorangan maupun kelompok, sehingga tidak ada yang dinamakan kerugian di salah satu pihak ataupun keuntungan di sebelah pihak saja. Jadi kita di sini pemimpin memberikan keadilan secara merata kepada seluruh rakyatnya, baik itu rakyat besar maupun rakyat kecil. Alhamdulillahirabbil alamin. Usai sudah penjelasan dari saya mengenai Pancasila dari sudut pandang Islam. Semoga yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih juga sudah menyimak videonya. Mari kita tutup ceramah ilmiah ini secara virtual dengan bacaan kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.